Oke, baik saudara. Tadi saya punya rencana. Bible ini mau tak taruh di pantat. Gini ya. Bukan saya. Oke, saya eksperimenkan saja saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati. Kita tes ya. Kita tes ya. Dalam 1 bulan. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Ya. Tuh, udah nyambung lagi. Nyambung? Udah nyambung. Apa itu? Assalamualaikum semuanya. Apa? Allahu Akbar. Dah, tenang. Dah ya. Dah dimatiin ya. Udah. 2, 3. Oh, ini lagi rame. Saya juga baru tahu tuh videonya. Itu ada video Pak Agus itu bilang ada ini Bible, terus Bapak ketukin. Itu kapan itu, Pak? Itu waktu tanpa lagi buat video terakhir itu yang waduh luar biasa itu, bikin darah tinggi naik itu. Oh, Koko bikin itu karena marah sama teman Iya, lagi. saya lihat itu mah terlalu mah itu mah videonya. Itu Bible-nya mana, Pak? Ada itu mah udah lama kepake itu. Yo, itu ya. Ini belum ada isinya ini, Pak. Iya, memang lama nggak kepake. Oh, covernya doang. Jadi saya nggak mau nanti ada yang ngomong Agustan mati karena tanpa ragi gitu. Jadi saya mau berdoa supaya Agustan sembuh dari penyakitnya. Saya juga ajak teman-teman yang Kristen untuk berdoa supaya Agustan sembuh. Ya, oke? Bapak ampunilah Agustan sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tolong sembuhkan Agustan dari penyakitnya, apapun juga penyakitnya itu. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Ya nih Ko Agus sudah bisa makan sate kambing. Gimana kok? Enak? Auce. Kami diadori ya. Ya jadi udah mulai membaik Ko Agus nih. Udah bisa makan sate ya. Jadi luar biasa percepatan kesembuhannya. Halo semua. Saya mendapatkan video yang memperlihatkan bahwa Agustan mengeluarkan Alkitab dari sampulnya sebelum dia taruh di pantat. Video yang saya dapatkan itu full, mulai dari Agus mengeluarkan Alkitab dari sampulnya, sampai sampulnya itu dia taruh di pantat. Tetapi, video itu saya potong supaya tidak terlalu lama. Intinya, saya cukup diyakinkan bahwa Agustan memang mengeluarkan Alkitab dari sampulnya sebelum dia taruh di pantat. Dan itu artinya, Agustan hanya ngeprank atau berbohong. Karena Agustan berbohong seperti itu, saya juga tidak tahu apakah Agustan benar-benar sakit atau cuma ngeprank doang. Bisa jadi Agustan pura-pura sakit cuma untuk mendapatkan donasi. Orang bisa menjadi berpikir seperti itu karena terbukti Agustan adalah tukang ngeprank. Jadi, dia beneran sakit atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi, yang pasti, saya sudah live pada tanggal 14 Januari 2023
untuk mengajak para penonton saya mengampuni Agustan dan berdoa supaya dia sembuh. Baru setelah itu, ada video yang memperlihatkan bahwa kondisi Agustan membaik. Terserah apakah kamu suka atau tidak, kamu terima atau tidak, kenyataannya saya live pada tanggal 14 Januari 2023 untuk mengajak para penonton saya mengampuni dan mendoakan Agustan. Ditambah, mengajak para penonton muslim untuk donasi kepada Agustan. Jadi, kalau Agustan beneran sakit, dia mulai sembuh setelah diampuni dan didoakan oleh Tan Paragi dan para penontonnya. Sedangkan, kalau dia pura-pura sakit, itu berarti dia bodoh sekali. Dia menunjukkan kepada publik bahwa dia adalah seorang pembohong yang tidak bisa dipercaya. Artinya, dia menutup rezeki dia sendiri. Dan dia mempertunjukkan bahwa setelah dia masuk Islam, dia menjadi seorang pembohong. Itu bisa membuat orang berpikir bahwa agama Islamlah yang membuat seorang pendeta menjadi pendusta. Saya juga tidak tahu kenapa teman-temannya Agustan bangga banget memamerkan bahwa itu hanya sampul Alkitab. Mungkin mereka berharap supaya Agustan tidak terkena jerat hukum. Atau mereka merasa dirinya pintar dan mau mentertawakan semua orang yang tertipu. Tetapi menurut saya itu adalah sebuah kebodohan. Karena itu akan membuat orang-orang berkata, baru pantatin sampulnya aja Agustan sudah kena stroke. Apalagi pantatin Alkitab beneran. Nah, bagaimanapun juga, entah dia beneran sakit atau berbohong kepada publik untuk mendapatkan donasi, saya kasihan kepada Agustan, dan saya berpikir skenario terburuk aja. Dia berkata bahwa dia sampai sakit begitu karena melihat video Tan Paragi. Kalau memang Agustan ini sakit karena melihat video Tan Paragi, kemungkinan dia bisa muntah darah atau mati beneran kalau tahu bahwa dia sembuh setelah diampuni dan didoakan oleh channel Tan Paragi dan para penontonnya yang dia benci. Tetapi, ada kemungkinan dia menjadi tersentuh dan bertobat. Bagaimanapun juga, seperti yang saya katakan, saya tidak mau ada orang yang mati karena saya. Jadi, saya mau berkata kepada Agustan dan kepada muslim manapun yang sakit hati kepada saya. Saya minta maaf. Saya tidak ada maksud untuk menyakiti siapapun. Dan saya tidak membenci muslim manapun, termasuk Agustan yang sudah mengancam untuk menghabisi saya. Dan khusus untuk Agustan, saya sudah baca tulisan kamu pada tahun 2016 yang berjudul Pengabdian yang Ternoda oleh para bandit rohani. Saya tidak tahu siapa Georgia Ani Woman dan siapa orang-orang yang sudah menyakiti kamu. Tetapi, saya mewakili mereka untuk minta maaf kepada kamu. Saya berharap kamu mau mengampuni saya dan mengampuni siapapun mereka yang sudah menyakiti kamu. Dan kamu perlu tahu bahwa yang butuh itu bukan saya ataupun mereka, tetapi kamu, supaya kamu sembuh. Penyakit kamu itu karena kamu iri hati dan dendam, Gus. Kalau kamu mau sembuh dari penyakit kamu, ampunilah. Katanya kamu sudah sekian lama jadi penginjil, kan? Seharusnya kamu sudah dengar perintah untuk mengampuni, kan? Kenapa kamu mengajar tetapi kamu sendiri tidak melakukannya? Kenapa kamu berdoa Bapa kami tetapi kamu tidak mengampuni? Selama kamu menjadi penginjil itu, motivasi kamu apa, Gus? Kamu nggak usah lihat orang lain munafik, Gus. Kamu sendiri mengajarkan tetapi tidak melakukan. Kalau ngomong soal disakiti oleh orang Kristen, oleh gereja, oleh pemimpin, atau oleh siapapun, itu mah udah biasa, Gus. Semua orang pernah ngalamin itu. Saya juga pernah ngalamin itu. Dan itu sudah diperingatkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah memberikan perintah untuk mengampuni dan mengasihi musuh. Kenapa kamu tidak mau mendengar? Saya bisa. Orang lain juga banyak yang bisa. Kenapa kamu tidak bisa? Saya aja sudah mengampuni dan mendoakan kamu yang mau mencelakakan saya, Gus. Walaupun kamu tidak minta maaf kepada saya. Gus, saya tulus mau kamu sembuh secara jasmani dan rohani. Jadi, saya tidak peduli kamu beneran sakit atau bohong. Agustan adalah perbuatan yang tidak boleh ditiru dan tidak boleh dikembangkan. Seharusnya perbuatan orang-orang seperti ini ditangani oleh pihak kepolisian untuk memberikan efek jera kepada orang-orang yang melakukan penghinaan dan penistaan terhadap keyakinan agama lain.
Meskipun dikatakan bahwa bukan Alkitab yang dia pantatin tetapi cover dari Alkitab. Namun dalam pernyataannya Agustan mengatakan bahwa Alkitab, ya. Dia tidak sebut cover tapi dia katakan Alkitab, ya. Itu jelas pernyataannya. Alkitab ini dia pantatin, dia kentutin. Apakah dengan melakukan hal yang demikian lantas dia memberikan tantangan kepada Tuhan akan mengazab dia atau melakukan tindakan bukti bahwa Allah Alkitab Allah dari orang yang menyembah Yesus, ya Allah orang Kristen itu nyata atau tidak, dibuktikan oleh Agustan dengan tantangan yang dibuatnya, ya. Oke. Agustan sakit parah, mulut kaku, ngomong belepotan. Ada yang teriak, jangan ulangi kebodohan pantatin Alkitab lagi. Ya betul, orang Kristen telah mengampuni, orang Kristen tidak melaporkan perbuatannya, tetapi biarlah ini menjadi sebuah peringatan untuk Agustan. Tidak bolehlah kita menghina agama lain, apalagi kitab suci yang diyakini, di mana banyak orang yang menggantungkan hidupnya kepada firman Tuhan, pada Alkitab, ya. Memang Alkitab itu buku, ya, hanya buku semata, tetapi firman Tuhan itu adalah sebuah kalimat yang mengubah kehidupan. Jadi bukan terletak pada kitabnya, namun tidak perlu anak kecil saja tahu bahwa ketika buku yang diyakini itu berisi adalah sebuah kitab suci dipantatin, digentutin, dia pasti akan tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan. Tapi rupanya Agustan lebih daripada itu, ya. Mualaf Agustan kembali bikin geger sejagat, ya. Jagat maya setelah sebelumnya yang bersangkutan ramai dikecam lantaran menaruh kitab suci Alkitab di bokongnya. Kali ini Agustan kembali bikin geger karena diduga sedang sakit keras. Video Agustan yang diduga sakit keras itu viral di Twitter pada Selasa 17 Januari 2023. Salah satu yang ikut mengunggah video tersebut adalah Sekjen Aliansi Timur Indonesia, Bobby Risakota, di akun Twitternya, ya. Lalu dalam video itu Agustan terlihat terbaring di sebuah kamar, tampak menangis dengan kondisi bibirnya yang kaku. Ia sempat mengucapkan takbir sambil sesenggukan. Allahu Akbar, ucapnya seperti dikutip, ya. Udah tenang, ya, udah, emosinya harus timpal seorang perempuan yang berada di dekatnya. Dalam unggahannya itu, Bobby juga mendoakan Agustan segera pulih sakitnya, namun dia mengingatkan ex-pendeta itu untuk tidak mengulangi perbuatan konyolnya dengan menaruh kitab suci di bokongnya, ya. Morning Agustan, pagi-pagi udah nonton video ini, semoga cepat sembuh, bisa bangun dari tempat tidur dan tidak mengulang kebodohan taruh Alkitab di pantat lagi, ya, kata Bobby. Sebagaimana diketahui, Agustan baru-baru ini menyita perhatian publik setelah sebuah videonya yang dianggap melecehkan Alkitab viral di media sosial. Dalam video itu mengaku akan melakukan eksperimen tentang bagaimana nasibnya bila meletakkan kitab suci atau Bible ke pantatnya. Tak hanya meletakkan ke pantatnya, Agustan bahkan sempat kentut di hadapan kitab tersebut. Tapi saya punya rencana Bible ini mau tak taruh ke pantat. Ya, saya dari awal ketika saya berjuang di dalam Islam, hidup saya sudah saya wakafkan. Jadi keadaan apapun saya sebenarnya siap. Gemas sebetulnya kalau challenge ini apakah saya diazab, saya mati, kata Agustan. Setelah melakukan tindakan tak beradab itu, dia menantang Tuhan akan mati dalam sebulan ke depan setelah melakukan tindakan itu. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, saya akan mati dalam 1 bulan? Ya, itu yang menjadi pernyataan Agustan, ya. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Kita lihat apakah Agustan akan mati, ya. Tindakan Agustan itu bahkan sempat dapat kecaman dari netizen. Ingat, Tuhan tidak mau dipermainkan. Kalau menentang Tuhan, maka tunggu waktunya. Tuhan akan berurusan sama kamu, ya.
Saling menghargai aja Pak, walaupun beda keyakinan jangan saling mengganggu, ucap netizen. Betul ya, kita berbeda betul, tapi jangan saling mengusik lah. Biasa perbedaan itu akan kita temukan. Selama kita hidup di sini di Indonesia, dimanapun kita berada pasti kita ketemu dengan yang berbeda dengan kita, ya itu sudah pasti. Jadi Agustan ini kita doakan supaya tidak mengulangi perbuatannya. Kita harapkan juga Agustan ini ya Tuhan sembuhkan dialah, Tuhan pulihkan keadaan kita. Kita sih tidak marah ya, tidak juga melaporkan Agustan ke polisi. Biasalah orang-orang seperti ini tidak perlu diladenin. Dia nggak waras. Kalau dia waras, dia tidak mungkin lakukan itu. Dia nggak sehat pikirannya. Kalau dia sehat pikirannya, pasti dia tidak melakukan tindakan seperti itu. Jadi hanya orang-orang waras lah yang dapat bersikap saling menghargai, menghormati perbedaan. Oke, terima kasih ya sudah menonton video ini.